Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, eee, jumpa lagi dengan saya. Kita masih ngebahas lanjutan, kita masih ngebahas tentang pemrograman C++ tentunya. Yang sebelumnya, pada video sebelumnya, itu kalau teman-teman ngikutin video sebelumnya itu kita ngebahas yaitu tentang operator dan ungkapan. Akan tetapi sebelum lebih jauh itu kan tadi saya intro dulu, kita review materi dulu, itu dari variabel. Variabel sudah sedikit saya jelaskan tadi mengenai apa itu variabel, penggunaannya seperti apa, penulisannya seperti apa, bahkan jenisnya dari variabel lokal sampai dengan variabel global. Global itu sudah saya jelaskan juga. Semoga teman-teman masih ingat. Oke, kalau teman-teman sudah menguasai variabel, baru kita ini bahas lebih lanjut lagi mengenai operator. Apa sih operator? Operator itu kalau di dalam bahasa pemrograman itu juga bisa diartikan sebagai simbol. Simbol atau kata yang dapat digunakan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi seperti menjumlahkan dua buah nilai atau memberikan nilai ke suatu peubah ataupun membandingkan dua buah nilai dan lain sebagainya. Banyak banget manfaatnya itu operator. Bisa berupa simbol ataupun mungkin sebuah kata juga bisa juga. Jadi seperti apa bentuknya, kemudian implementasi ke dalam bahasa C++ khususnya itu bentuknya seperti apa. Oke, next kita pelajari lagi. Nah, jadi seperti ini. Sebelum saya menjelaskan menginjak materi lebih jauh lagi tentang operator, akan saya jelaskan dulu konsep-konsep dari operator atau berapa macam operator yang ada di bahasa pemrograman. Yang pertama, ada operator assignment. Kemudian yang kedua, ada operator unary. Yang ketiga, ada operator binary. Kemudian ada operator ternary. Dari masing-masing jenis operator tersebut itu punya perbedaan. Seperti contohnya operator assignment. Assignment itu merupakan sebuah penanda. Assign ya, penanda, maka bisa disimbolkan karena tadi merupakan sebuah simbol ya operator itu ya. Operator assignment itu bisa disimbolkan dengan menggunakan simbol sama dengan. Fungsinya buat apa? Tadi sebelumnya kita pelajari variabel, ada pemberian nilai, deklarasi variabel ataupun mungkin definisi variabel. Dari variabel A punya nilai 4 seperti yang sebelumnya. Nah, itu untuk memberikan nilai suatu variabel tadi, untuk mendefinisikan suatu variabel itu bisa menggunakan tanda sama dengan. Nah, tanda sama dengan itu, simbol sama dengan itu merupakan operator assignment. Berarti memberikan tanda atau memberikan nilai kepada suatu variabel. Bisa variabel, bisa juga sebuah konstanta. Kemudian yang kedua ada operator unary. Operator unary ini lebih ke ini dari kita ngebedainnya dari ini aja sifat-sifatnya. Nih, operator unary sesuai dengan sifat itu bersifat unary itu apa? Operator yang melibatkan hanya satu operan. Melibatkan hanya satu operan. Operan itu bisa dikatakan yang dikenakan objek deh. Sama halnya seperti itu. Kalau kita berbicara operator, berarti ada operan. Berarti yang dikenakan dari apa? Dari simbol atau dari operator yang dikeluarkan atau diinputkan tadi. Diinputkan dari entah tanda simbolnya itu simbol sama dengan atau simbol jumlah dan segala macam. Jadi operan itu adalah bisa juga sebagai variabel atau bisa juga sebagai nilai, itu ya. Di sini sudah dijelaskan banget. Di sini ada plus, minus, plus plus sama minus minus. Kalau dilihat dari sifatnya bersifat unary dan hanya ada satu operan, maka hanya ada satu yang dikenai objek. Contohnya di sini minus 1.
minus 1. Yang dikenai objek, yang dikenai sebagai operannya apa? Nilai 1. Dia punya operator apa? Operator unary yang bernilai negatif. Ataupun mungkin plus 1. Kalau plus 1 kadang biasanya nggak ditulisin ya. Nggak ditulisin, jadi ya dia hanya sebagai simbol positif. Pak, kalau ditulisin plus 1 gimana? Bisa juga. Tapi kalau ada tanda plus kemudian belakangnya ada nilai, berarti logikanya dia akan dioperasikan dengan bilangan yang lain. Nah, kalau ada bilangan yang lain yang terletak di sebelum tanda plus tadi, maka itu sifatnya bukan unary lagi. Nah, contohnya lebih ke ini, kayak plus-plus atau minus-minus. Kalau teman-teman sempat melihat, katakanlah mungkin di percabangan ataupun mungkin di perulangan yang dulu mungkin pernah sepintas ngelihat itu ada tanda plus-plus gitu, ataupun mungkin minus-minus. Nah, itu juga operator unary. Kok bisa unary? Karena dia hanya diletakkan di dalam satu nilai, bisa nilai variabel ataupun mungkin bisa nilai dari konstanta gitu. Berarti kayak C++ itu juga operator unary, Pak. Ya, anggap aja begitulah. Tapi bukan itu maksudnya. C++ itu memang nama dari bahasa pemrograman gitu. Tapi struktur logika kalau kita bandingkan dengan operator unary, ya anggap aja sama seperti itu. Karena terkadang ketika teman-teman menuliskan, mungkin pernah menjumpai sebuah penulisan percabangan dengan menggunakan nilai, ada batasnya, kemudian ada perubahan bentuknya gitu kan, ada A++ ataupun mungkin I++. Nah, itulah yang dimaksud dengan operator unary. Kemudian yang kedua, selain operator unary, ada namanya operator binary. Nah, kalau operator binary ini lebih kompleks lagi dari operator unary. Kalau operator unary itu dia hanya melibatkan satu operan, tapi kalau binary, dia melibatkan dua operan. Sebagai contoh, di situ sudah ada nilai 1 dijumlahkan dengan nilai 2. Jadi ada dua objek. Objeknya apa? Objek 1, kemudian diapain? Dijumlahkan dengan apa? Dengan nilai objek 2. 1 ditambah dengan 2. Makanya seringkali di dalam operator binary ini itu terdapat operator aritmatika, operator logika, ataupun mungkin operator relasional, ataupun mungkin operator bitwise. Kok bisa, Pak? Aritmatika, kita mengoperasikan bilangan-bilangan dengan simbol-simbol khusus, bisa penjumlahan, perkalian, ataupun mungkin pembagi dan yang lainnya. Maka masuk ke operator aritmatika. Nah, karena ada melibatkan dua operan, maka disebut sebagai operator binary. Kalau logika bisa dikatakan berarti kalau logika itu kan bisa sama halnya dengan pemikiran ya. Kalau dipikir-pikir, kalau di logika kayak gitu. Nah, logika di sini berarti ada yang dinilai. Dinilai apa maksudnya? Karena di sini tadi binary, ada yang dioperasikan. Berarti ada yang dibandingkan. Berarti kalau logika terkait dengan operator logika, berarti dia membandingkan dua buah nilai. Dua buah nilai dari apa ya? Dua buah nilai dari operan tersebut. Kemudian kalau relasional itu juga sama, bitwise. Jadi intinya operator binary itu yang melibatkan dua operan. Kemudian kalau yang operator ternary, operator ternary yaitu operator yang melibatkan tiga operan. Kalau yang tadi dua, berarti di sini ada tambah satu. Contohnya apa? 1 tambah 2, kemudian dikali dengan 2. Ada 3 objek. Ada 3 tugas. Tugas yang pertama apa? Penjumlahan. Tugas yang kedua, perkalian. Gitu. Nah, tapi kalau bentuknya seperti yang ada di contoh seperti itu, ya dikerjakan duluan itu yang perkalian. Kemudian baru setelah itu dia dijumlahkan. Kok bisa, Pak? Karena dengan penjumlahan seperti ini, struktur penulisan seperti ini, itu kaidah dari operator aritmatika itu harus diperhatikan.
yaitu mana yang harus dioperasikan terlebih dahulu dan mana yang belakangan, yang dianggap penting dulu, yang mana yang nggak terlalu penting, yang seperti apa itu. Walaupun semuanya penting semua itu, tapi ini ada tingkatannya. Nah, statement aritmatika tadi terkait dengan operator binary yang melibatkan dua operan. Nah, di sini contohnya di sini. C sama dengan 5 plus 9. C, variabel C bernilai berapa? 5 plus 9. Kalau dijabarkan secara detail, C ini disebut dengan variabel tadi. Kemudian di sini ada penanda atau ada simbol sama dengan berarti ini operator assignment. Berarti dia menandakan variabel C itu nilainya berapa? 5 tambah 9. 5 dan 9 itu disebut operan. Berarti dia yang dikenakan, yang akan dioperasikan. Kemudian 5 plus 9 disebut ekspresi atau ungkapan. Nah, tadi ungkapan itu bisa dikatakan sebagai ekspresi. Kok bisa, Pak? Ya, namanya ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu, makanya kita ingin mengekspresikan sesuatu. Contohnya, ekspresikan gaya lo. Kayak apa namanya? Jingle salah satu produk gitu ya, ekspresikan gaya lu gitu kan. Ekspresikan yaitu berarti dia mengungkapkan apa sih gaya lu, coba diungkapin gitu ya. Nah itu, maka di sini 5 dan 9 itu dia sebut sebagai operan. 5 plus 9 itu ekspresi, plus itu tadi operator aritmatika. Pak, boleh nggak kalau ekspresi atau ungkapannya diganti dengan 5 kali 9 atau 5 bagi 9? Boleh saja, namanya ekspresi yaitu berarti bebas, dia ingin apa yang ingin diungkapkan, yaitu bentuknya seperti itu. Kemudian plus ini dia penggunaan operator aritmatika. Aritmatika apa? Penjumlahan. Kemudian kalau di sini C sama dengan 5 plus 9, ini karena keseluruhan nilai C itu adalah penjumlahan 5 dan 9, maka ini disebut statement atau pernyataan. Statement atau pernyataan yang dijalankan. Berarti kalau di sini ada sama dengan ada penjumlahan, ini termasuk ke dalam statement aritmatika karena mengoperasikan bilangan. Jadi yang perlu diingat ini ya bagian-bagiannya ya. Oh, ini C ini variabel, kemudian sama dengan operator assignment, 5 dan 9 itu operan, 5 plus 9 itu ekspresi atau dari ungkapan, plusnya itu operator aritmatika, dan keseluruhannya itu statement aritmatika. Mudah bukan? Dan gampang banget ini diingat. Oke, ini operator assignment tadi dilambangkan dengan sama dengan. Sama dengan berarti dia fungsinya untuk ngapain? Untuk memasukkan nilai ke dalam apa? Ke dalam variabel atau konstanta. Yang perlu digarisbawahi ini, variabel atau konstanta. Contohnya apa? Misal di sini konstanta, nilai pi, ini nama konstantanya 3,14. Berarti nilai pi di sini bernilai 3,14. Kalau di dalam variabel di sini ada nilai sama dengan 50 gitu. Berarti variabel nilai ini nilainya 50. Pak, kok nggak ada tipe datanya? Ya, saya hanya menyontohkan saja ini untuk nilai variabelnya itu. Tapi kalau dituliskan dalam bahasa pemrograman ya berarti harus disertakan nama tipe datanya. Berarti kalau di situ dilihat dari nilai yang ada di dalam variabel nilai, di sini bisa ditebak variabel apa yang mengikuti nama variabel nilai. 50 isinya. Berarti di sini bertipe integer. Kemudian ini ada operator unary. Operator unary tadi itu yang melibatkan sebuah operan. Kalau sebuah operan itu berarti hanya satu operan saja, berarti ada satu nilai aja yang dikenai objek. Contoh di sini membuat nilai positif plus 10, kemudian membuat nilai negatif min 10, kemudian ada increment C++, decrement C minus. Nah, ini biasanya dijumpai kalau proses increment sama decrement itu dijumpai dalam sebuah bentuk perubahan perulangan gitu ya. Bisa menaik atau menurun gitu ya. Oke, yang next time akan kita pelajari bareng. Contoh nih,
Kita bahas soal pre-increment dan post-increment. Yang pertama, pengertian dari pre-increment itu apa? Penambahan nilai dilakukan sebelum suatu variabel diproses. Jadi, sebelum diproses dia ditambahkan dulu. Seperti halnya kalau biasanya di setiap pertemuan awal kali pertemuan perkuliahan itu kadang ada yang namanya pre-test gitu ya. Nah, itu berarti sebelum mulai perkuliahan ada tes terlebih dahulu. Kemudian kalau setelah dilakukan beberapa pertemuan, kemudian ada evaluasi, ada tes atau ada ujian, namanya post test. Artinya setelah dilakukan pembelajaran gitu. Bentuk umum ini maksudnya itu struktur penulisan. Di sini kalau pre-increment maka letaknya di depan, plus nama variabel. Tapi kalau post-increment maka plus-plusnya ada di belakang. Contoh nih di sini. Integer C sama dengan 5. Cout nilai plus C sama dengan plus C. Nilai akhir C sama dengan C. Berarti hasilnya apa? Kalau 5 di sini tadi dilakukan penambahan sebelum proses dimulai. Karena di sini tandanya plus C, maka nilai dari plus C yang pertama yang di awal ini itu nilainya 6. Karena apa? Plus itu dilakukan penambahan 1, berarti 1 ditambah dengan 5, berarti 6, berarti ditambahin dulu di yang sini. Tapi kalau yang post, coba dilihat. Post ini 10, kemudian di sini 10 plus C plus. Nilai akhirnya C. Kalau dilihat hasilnya apa? Nilai C plus itu dia nilainya 10, kemudian nilai akhirnya apa? 1. Karena dia diproses dulu, diproses nilai C-nya itu apa? 10, kemudian baru ditambahin 1. Jadi nilai akhirnya 11. Tapi kalau yang post, diproses baru ditampilkan. Makanya di sini nilainya perbedaannya ini sama, ini nggak ada perbedaan. Nilai plus C itu nilainya sama dengan nilai C, di akhirnya nilainya juga C. Sama, nilainya 6, maksudnya 6. Ini 6, ini 6. Tapi kalau yang post, dia diproses dulu, proses dari nilai variabel C berapa? Nilainya 10. Ketika dilakukan penambahan 1, maka nilainya jadi berubah 11. Gampang ya. Tadi variabel lokal, variabel global, sekarang ada operator itu yang ada unary sama binary. Kemudian pemanfaatannya seperti apa, ini sudah cukup jelas. Semoga materi yang saya sampaikan ini sangat bisa mudah dipahami gitu ya, semoga ya. Tapi sesuai dengan logika ini masih simpel ya, jadi semoga saja teman-teman langsung paham dan langsung mengerti. Sekali dengerin gitu langsung paham ya, bahkan mungkin belum dengerin pun langsung paham, itu juga nggak masalah ya. Itu barangkali saking mastahnya ya, belum mendengerin aja udah paham gitu, barangkali gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Tetap stay tune di video saya untuk mengikuti materi-materi saya terkait dengan bahasa pemrograman C++. Oke, sekali lagi, misal teman-teman masih ada yang bingung, jangan malu bertanya. Ketika sudah bisa, jangan diambil sendiri ilmunya, harus ditularkan gitu ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.